وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Ada yang hafal, ada adik-adik, mana adiknya? Pertama dan yang utama, mari kita kembali menjadikan segenap pujian, syukur dan perhambahan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi yang cerah tadi pagi sebelum subuh sempat hujan dengan cukup deras ya, membuat maju mundur orang sudah mau masjid. Hujan. Tapi insya Allah keberangkatan seorang menuju panggilan Allah dalam keadaan yang susah, pahalanya lebih berganda. Panas yang terik, hujan yang deras. Makanya tatkala kita juga diundang menghadiri undangan pada pagi hari ini, tadi musik-musiknya sudah sadar, sudah ada hujan pun yang ngapain jadi sholat asar. Kita diberikan kemudian Allah untuk panggilannya, yaitu menjalankan lima waktu sholat kita dan juga menjalankan kewajiban kita yang lainnya. Kita juga bersyukur kepada Allah di pagi yang cerah. Di depan ini jam 8 lewat 2 menit atau 3 menit, atau kalau di sini atau cuacanya cukup mendukung. Sekalipun kita tidak bisa memastikan setelahnya akan cerah atau hujan, namun saat ini kondisinya sangat mendukung, tidak panas, hujan. Dan ini juga bagian dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena tatkala kita bersyukur kepada Allah, atau mungkin ada di antara yang mungkin sedang tidak bersyukur kepada Allah, Allah akan memberikan seluruh nikmatnya kepada kita. Sudah barang tentu kalau ada beriman dan bersyukur akan berbeda hasilnya, akan berbeda dampaknya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, diingatkan kalau sudah kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya lagi. Jadi ditambah nikmat dari Allah SWT bisa dalam bentuk yang sama, bisa juga dalam bentuk yang berbeda. Bisa sekarang, bisa juga nanti kemudian. Bisa di dunia yang pasti tidak akan terputar nanti di akhirat. Insya Allah semuanya pasti akan mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syukur, lazim dan ma. Jadi bersyukur itu Allah akan ziyadah, akan ditambahkan lagi nikmat. Tadi sudah ada yang bersedekah di pagi hari atau mungkin beberapa hari yang lalu, insya Allah akan lipat ganda. Amin ya Allah. Ibu-ibu yang sudah bersedekah suaranya tadi mengingatkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Pahala atau tidaknya? Apa Usman? Pahala berlipat ganda. Daripada kita menyanyi dan mungkin malah melalaikan kepada Allah, ini menyanyi kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berikan kita kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Islam tidak melarang untuk bersyair, tidak melarang makan lagu musik pun. Kalau boleh asalkan mengingatkan kepada Allah dan Rasul, dan bukan sebaliknya menyanyi kemudian justru makin lupa ada berujung kepada Allah dan dia nggak tahu hanya aman-aman kosong. Itu tidak boleh. Kemudian segenap nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, marilah kita manfaatkan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya mari kita sampaikan, kita haturkan salam salam kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hari alhamdulillah kita memperingati maulidnya. Ada yang tahu maulid itu berapa? Maulid itu berapa? Ini kan sekarang ulang tahun. Nonton Majelis Alim sofa bapak yang ke-5. Apa mau disebutnya berapa? Ada yang tahu Pak sekarang yang berapa itu untuk hitung?
Ya, 1045 kurang tepat. Ada yang mau tepat, saya kasih dia. Dosen itu ada sana. Manisnya larisnya. Kalau manisnya ada adanya memang. Ada yang tahu? Kalau kita pakai miladian, bukan pakai Injil, Injil pasti nanti lumayan betul. Ada yang tahu? Lahirnya tahun berapa nanti? 5. Tahun berapa? Ibu semangat. Tahunnya jadi tanggal 2 setelah itu. Tahun berapa lahirnya ibu? Miladiah. Miladiah itu bukan Maria. Ini 500? Baru 10. 51. Benar-benar salah. Salah bukan. Tahu? Itu dari mana? Ini mahasiswa udah selesai. 521 ya? Kalau 570 sudah benar kurang 1 ya. Jadi itu bahasa tahun ya jauh 100 tahun itu. Ya 571 masih 57 tahun bukan 571 masih. Ada yang tahu tanggal bulannya? Ya lebih susah ya. Tanggalnya itu ada 2 versi. Tidak apa-apa, bulannya sama. Bulan ini Masehi, Matro, kalau beda. Bahasa itu tanggal ya bulan. Rabiul Awal. Jangan sembunyi kan. Maksudnya jauh sekali kita sebut. Saya tidak tanya hari, tanggal ya Allah. Tanggal 20. Saya kasih aja dulu. 2 termasuk susah 20. Ada versi 20 April atau 22 April. Dua-duanya benar. Jadi kalau seri itu 20 atau 22 April 501. Nanti kalau usianya baru tanggal pasti kalau semua orang kita yang 12 Rabiul Awal tahunnya. Karena waktu itu belum ada Hijriah. Tapi di sini saya disebut dengan tahun gajah. Apa dibilang gajah? Rombongan gajah. Betul sekali rombongan. Rombongan gajah rambut. Kakak, siapa yang memimpin? Kan kamu udah gajah sendiri. Siapa pemimpin? Ada yang tahu anak-anak? Abraham itu siapa? Yaman. Jadi betul berarti Abraham itu dari Yaman. Jadi beliau itu sangat iri terkadang melihat umat Islam itu bahkan juga ada orang Arab itu setiap tahun selalu mengunjungi Ka'bah. Jadi ibadah haji itu Bapak Ibu sebelum Islam sudah ada walaupun itu berbeda. Tapi setiap tahun itu ada yang hadir mengunjungi Ka'bah dan itu menjadi irinya Raja Abraham. Kenapa orang Arab ini sangat cinta sekali kepada Ka'bah? Makanya dia kemudian menghancurkan Ka'bah. Sehingga Ka'bah ingin dihancurkan dengan menggunakan kendaraan gajah dan dipimpin Raja Abraham, namun tidak sampai di Ka'bah, sudah dihancurkan oleh Allah melalui pasukannya berupa tempatnya di mana? Iya Mekah, yang tempatnya hampir luas. Ada tahu tempatnya itu di mana? Di Abraham dengan gajahnya itu hancur lebur tanpa sisa. Bapak Ibu di mana? Kalau susah saya kasih dia, kalau mudah lewat. Ada yang tahu tempatnya? Ada yang Isu haji pasti sudah sana. Kalau umroh belum tentu, umroh akan lewat dan tidak. Kalau haji pasti di itu di Mekah, di Mina. Jadi kalau jemaah haji biasanya menginap ada yang 3 hari, 4 hari. Dan kalau bulan utama 4 hari, 3 hari. Ibu bulan utama Iqbal berapa hari? Di Minanya berapa hari? Kan ada 2, ada 3 hari atau 4 hari. Ya, 3 hari. Jadi yang namanya 3 hari kalau kita menjamaah ya masyarakat punya 4 hari karena memang waktunya berebutan untuk masuk ke Mekah. Jamaah yang Allah SWT. Hari ini kita
kumpul di sini dalam rangka kita bertafakur kembali, mengingat kembali perjalanan Rasulullah setelah beliau dilahirkan hingga beliau wafat. Namun kalau kita cerita semuanya tidak mungkin, sehingga kita mengambil hikmahnya. Kenapa Rasulullah SAW dilahirkan di saat-saat yang kota Makkah saat itu Bapak Arab sebelumnya dalam kondisi yang moralnya lagi ampuh, moralnya lagi rusak, moralnya lagi betul-betul seperti kalau dilihat hewan. Di sana ada yang sebutnya kalau di Islam itu diperbolehkan poligami. Kalau di sana ada poliandri. Kalau poliandri itu kalau tahu zaman sebelum Nabi lahir poliandri tidak biasa kok. Kalau poligami itu kan suami satu istrinya lebih dari satu. Kalau poliandri istrinya satu, suaminya lebih dari satu. Kalau sudah dua bisa lebih dari. Karena sampai 10 pak dalam sejarah. Ibu itu suaminya 10. Bayangkan saja kalau jadi produk. Kalau laki-laki saat itu juga ada yang menikah lebih, tapi yang mana adalah poligami dan poliandri tidak bisa. Terus kadang-kadang tidak jelas siapa yang berhak menjadi bini atau bintinya. Bayangkan bukan ibu-ibunya lahir melahirkan anak, ini mau bini siapa? Caranya bagaimana saat itu? Kemudian diundi. Bayangkan jadi ada bapak satu dua mundur. Oh, wah, gitu. Tambah mencoba ya. Jadi tatkala keluar nama itu kemudian dia dijadikan bapaknya si bayi. Zaman itu seperti itu marahnya. Jadi itu menjadi biasa. Ada juga kalau tempat lain itu ada tempat kayak seperti PSK gitu. Tapi tatkala kemudian nanti mau hadir atau mau berhubungan seterusnya gitu, dia juga menggunakan bendera menunjukkan bahwa saat itu dia siap dan seterusnya. Dan itu sudah sangat marah di saat-saat kondisi Arab yang seperti itu. Kemudian Rasulullah itu lahir dari seorang ibu yang bernama anak-anak Nabi ada. Ibu juga sekali nyanyi itu ya. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Sini, 2 orang ya, 2 orang ya. Sini betul ini. Malu ya. Jadi kita sering atau mungkin kita belum sering mengajarkan kepada anak kita bahwa Nabi itu punya keturunan berapa orang, berapa laki-laki, berapa perempuan. Siapa yang paling lama dari rata-rata anaknya Nabi itu tidak ada yang sampai tua. Yang kita kenal paling terkenal itu Fatimah, itu istrinya dari Ali bin Abi Thalib. Itu termasuk yang paling tua, ada di 3 hari meninggal anaknya. Qasim anak pertamanya berapa hari itu? Hidup cuma 3 hari. Makanya Rasul itu Abdal Qasim atau Abu Qasim, karena tadi namanya Qasim. Kemudian ada juga yang agak lama yaitu Zainab itu sampai 29 atau berapa tahun. Tapi tidak yang ternyata salah satu hikmah buat sekalian. Kalau mungkin anaknya Nabi sampai setua, bisa jadi mungkin Rasul meninggal. Dan ini anaknya Nabi itu meninggal yang paling setelah Nabi meninggal, baru disusul meninggal itu Fatimah. Yang lainnya meninggal sebelum Rasul meninggal. Kalau mungkin kita bayangkan anaknya Nabi ini meninggal atau tidak meninggal sampai tua seperti Rasulullah, mungkin agamanya akan menjadi turunan. Ternyata Islam tidak seperti itu. Tidak menjadikan keturunan menjadi agama. Walaupun itu juga kita menghormati dan memberikan penghormatan khusus pada keluarga Nabi. Karena mantan istri Nabi itu tidak boleh dinikahi. Jandanya istri Nabi tidak boleh dinikahi oleh kaum Muslim, nggak boleh Pak. Tapi kalau jandanya orang lain boleh dinikahi. Karena Rasulullah itu menikah rata-rata dengan istri yang apa? Janda lucu. Cuma ada satu yang dinikahi dalam waktu gadis siapa Bu? Istrinya Nabi yang waktu gadis dinikahi siapa? Halo? Aisyah. Jadi
itu istri Nabi yang dinikahi saat beliau masih gadis, yang lainnya posisinya sudah janda. Tapi hanya ada satu istri Nabi yang dinikahi tanpa ada lainnya. Siapa? Jadi Rasulullah pernah menikah, dia punya istri sampai dia meninggal boleh menikah. Siapa pun? Khadijah, ini pakai istri. Khadijah, jadi Khadijah itu dinikahi pertama kali sekaligus menjadi istri satu-satunya yang diterima Rasulullah. Dan Rasulullah ditanya, siapa istri Anda yang paling Anda cintai? Rasulullah, siapa yang cintai Anda cintai? Ada yang tahu? Istri yang paling cintai Rasulullah? Ada yang tahu? Khadijah. Itu istri pertama. Apakah dia yang paling cintai? Yang paling cintai adalah Aisyah. Rasulullah itu juga manusia. Karena Aisyah itu dinikahi masih muda. Ada yang tahu berapa tahun dinikahi? Ada yang tahu dalam sirah berapa tahun? Haji Ustaz berapa? 15? Lalu tua. Kemudian itu adalah 6 atau 9. Kan dinikahi tidak ada hubungan, dinikahi tunggu sampai dewasa baru Rasul. Tetapi kita bagaimana dengan Khadijah? Kan ini istri Nabi Aisyah. Kalau Khadijah berbicara sama istri tidak dimana. Rasul menyebutkan Rasul itu berubah. Dia memberikan rezeki anugerah pada berupa cinta. Beda artinya. Jadi kalau boleh mencintai Khadijah, maaf Aisyah, tapi kemudian Aisyah, Khadijah itu ternyata Rasul itu tumbuh cinta pertamanya dengan Khadijah. Yang kedua adalah anak buahnya. Rasul itu anak buahnya Khadijah. Khadijah itu orang kaya, saudara kaya. Kemudian setelah Rasul percaya menjadi salah satu manajer bisnisnya, itu makin meningkat terus. Usahanya meningkat terus. Namanya bos bilangnya aku rajin, bisa kaya. Ternyata bos itu kan dia nyuruhlah orang lain. Anak buahnya coba tanya tuh mau. Dia mau nggak nikah dengan saya? Kira-kira kalau kita begitu berapa lagi Pak? Bos kita, ayo, mau kita Pak? Kira-kira kalau mau suruh mana? Menolak. Biasanya jadi bos kalau berbeli sini saya. Ibu-ibu semua jangan marah, saya sekedar. Pasti kita posisi kita belum nikah, posisi masih sendirian juga, bos sendirian. Ibu yang menyuruh saya datang juga. Pasti kita mau dan Rasul menyampaikan ke kesediaan menjadi sendirian. Singkat-singkat budaya dan ternyata 7 dari anak Rasulullah itu lahir dari 6 dari 7 anak Rasulullah lahir dari pernikahan dengan Khadijah. Kecuali satu yang tidak akan berkaitan dengan Maria Khadijah. Bahwa di dalam Allah SWT Rasul diutus oleh Allah SWT dalam kelahirannya banyak sekali kejadian yang membuat orang terheran-heran. Karena di saat itu sudah berukur-ukurnya moral, maka kemudian Rasul dilahirkan dalam kondisi yang sudah yakin. Rasul, bapaknya Rasul namanya siapa? Abdul, meninggal tatkala Rasul masih di dalam kandungan usia 3 bulan. Kemudian Rasul dilahirkan dengan yatim, kemudian dipelihara oleh ibunya yang bernama Aminah sampai berapa tahun? Berapa tahun? Jadi lihat ini, karena itu cuma 6 tahun. Besar 6 tahun, ibundanya nah oleh sebab itu, tatkala itu kemudian Rasul memberikan pembiayaan. Siapa yang melanjutkan pembiayaan Rasulullah? Paman atau kakek sekarang? Siapa paman atau kakek? Kakeknya siapa? Anak ibu serius, bapaknya serius. Mau bikin serius, anaknya dulu. Tapi kita mencoba. Jadi dipelihara oleh Abdul Muthalib. Tidak lama setelah itu ternyata Abdul Muthalib juga meninggal dunia. Yang melanjutkan kemudian Abu Thalib paman yang menjadi adiknya dari bapaknya Rasul. Bahkan paman
selamanya Abu Thalib ini melihara dosa besar menjadi nabi, namun pada akhirnya beliau tidak sampai mengucapkan kalimat dua kalimat syahadat. Maka Abu Thalib kalau membela Rasul dengan sangat luar biasa, bahkan beliau menyampaikan, selama saya masih ada dan keponakan saya menyampaikan yang diakui kebenaran, maka saya akan menjadi pembelanya. Makanya pada Abu Thalib meninggal itu beliau sangat kehilangan sekali. Tidak berlama dari itu juga kehilangan istri tercintai siapa? Khadijah. Jadi tidak jauh beda Khadijah dan Abu Thalib itu begitu sedihnya orang yang paling dicintai dalam rumah tangganya meninggal, orang yang melindungi dia meninggal begitu. Salah satu yang bagus sekalian, agar Rasul tidak menggantungkan kepada manusia, menggantungkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga seperti itu. Pasti kita juga berharap bagian dari ibu bapak semuanya. Tapi gantungan utama kita adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di saat Nabi kalau bapak ibu melihat sisi Rasul, saat kemudian Rasul ditinggal Abu Thalib, meninggal istri Khadijah, maka Rasul seakan-akan dihibur, dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan perintah berupa sholat di waktu itu bisa Rasul sedih. Makanya tahun-tahun segitu kalau dalam sirah memang ambil sendiri tahun-tahun kesedihan. Rasul sedih sekali. Jadi kalau orang tersebut orang melindunginya. Jadi sekarang Rasul betul-betul sangat kehilangan orang-orang yang sangat bermanfaat. Khadijah itu sekalian, Bapak sekalian, orang yang kaya, tak kalau orang tidak mau mendukung dakwah Rasulullah, dia yang mendukung full. Satu hartanya disedekahkan untuk bantu Rasulullah. Orang lain bertahan dia orang dulu. Dia termasuk juga istri yang silakan ketua bagaimana memberikan dukungan dan memberikan motivasi. Ini pentingnya kalau kita suami istri, Bu, Bapak Ibu sekalian. Karena ada salah satu pasangan kita mendapatkan mungkin ketidaktenangan, hukum, mendapat masalah, maka pasangannya menguatkan. Kalau suatu diberikan waktu pertama, ketakutan, kedinginan, ingin diselimuti, kemudian Khadijah yang menjadi termasuk Khadijah yang memberikan semangat. Tidak mungkin Allah akan mensyaratkan, akan mencelakakan Anda karena adanya orang baik. Sama kalau kita juga mendapatkan pasangan kita, suami istri sedang mungkin ada yang mendapatkan ketidakenakan. Harusnya sikap kita juga seperti Khadijah, orang yang sangat dewasa. Jangan kemudian saat buat mata gitu mata. Hati-hati, itu ada baru dan kita pernah lihat kan. Mengangkat 1 bulan 2 bulan ini kayak buat 3 tahun Usman sih kayak kita yang mobil romantis gue romantis banget ya itu karena romantis. Jadi romantisme itu tidak hanya waktu 1-2 tahun sampai kakek nenek sudah kakek aja sudah kakek cucu berapa? Masya Allah, cucu berempat. Saya cucu berempat anak saya. Anaknya berempat, Yusuf. Bahkan Rasulullah itu memberikan sapaan, ucapan kepada istrinya, ucapan yang membesarkan dia. Bapak-bapak sekalian yang sudah punya suami sama istri ya, sudah nikah berapa tahun nikah? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Betapapun usia pernikahan kita bagus sekalian. Ibu-ibu ini waktu awal kita berikan santunan dia senang. Sekarang bisa nih. Oh, mama cantik sekali. Balik gini, cantik. Sekarang Pak, sudah 20-30 bulan menikah. Bapak bilang ke ibu, mama cantik sekali. Pak, sekarang apa banyak gombal. Tapi hatinya terbuka. Itulah sifat perempuan. Makanya Rasul mencontohkan kepada kita, wahai Umayyah, memanggil Aisyah dengan panggilan yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Pasti senang. Makanya bapak itu dan suami itu bukan suami yang terlalu sih. Kadang-kadang maunya. Kalau ini rayu kan bapak panggil dua dan maunya. Tapi kalau bapak kepada ibu tidak.
Sekali memaafkan itu hanya sekedar ini slip saya saja, tapi itu penting. Ucapan verbal itu apalagi betul-betul kan. Jangan juga kakualan, baik ucapan mamanya betul, mama cantik. Nanti dari mamanya baru, itu bayar juga betul kan? Dari sini ya. Kalau itu apa di sini ya, pokoknya soleh semua. Ibu itu soleh semua. Jangan ibu lalu maka, kalau sudah dilahirkan tahun kemudian Rasul pernah menyampaikan kepada kita nama Yesus ini kamu maka sesungguhnya saya diutus di muka bumi itu menyempurnakan akhlak. Karena satu akhlak sedang rusak sedemikian. Makanya yang kita juga harus ikuti dan Rasulullah dan juga mau mengikuti akhlak Nabi. Lalu karena itu fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ini uswah terbaik bagi kita, maka kita harus ikuti apa yang sudah dicontohkan Rasulullah. Sebisa kita. Kalau belum bisa semua, jangan meninggalkan semua. Ini kaidah dalam fikih. Kalau kita belum bisa melakukan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Ini untuk sunnah ya, kalau wajib tidak boleh. Kalau saya belum bisa waktu, kalau saya tidak waktu belum boleh. Tetap harus lima waktu dalam kondisi apapun. Tetapi kalau untuk yang sunnah, belum bisa sedekah setiap hari, maka jangan kemudian bersedekah. Belum bisa senyum di depan orang istri, jangan kemudian tidak pernah senyum sama kali. Belum bisa membantu banyak orang, maka jangan kemudian tidak pernah membantu sama sekali. Itu tidak boleh. Maka kalau tidak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Belum bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Belum bisa sholat sunnah, tahajud setiap malam, maka jangan pernah. Jadi sama sekali tidak pernah. Pak, subuh itu susah, apalagi sholat malam. Padahal kalau bangun sebelum subuh jam 4 itu kita sudah bisa sholat tahajud. Mau dua rakaat, tambah satu, mau tiga rakaat, tambah satu, tambah dua, kita gantikan. Itu sudah bagian dari kita menjalankan sholat malam kita. Karena Rasulullah setiap malam sholat malam sampai kakinya apa? Melempuk, bagian melempuk, badan badannya bengkak karena terlalu banyak. Apa yang menyebabkan kaki langsung buka? Kalau orang buka itu dia main bola karena lamanya berdiri. Banyak dari jam 2 yang belum jam 1 setengah 2 berdiri sampai menjelang subuh. Kalau kita kan mana ini bukan. Tapi langsung kan sampai kakinya buka. Di hari ini ada yang buka kakinya Pak? Ada. Kenapa? Asal pride. Asal bukan pasti yang asal bukan. Kalau bukan asal bukan itu nggak boleh kan? Dia harus fit terus. Makanya Rasul seperti itu. Tapi kalau kita belum bisa malam, belum bisa jam 2 bangun, yang minimal adalah 1 bulan sekali bangun jam 4 sebelum subuh. Tapi di sini subuh jam berapa subuh? Setengah 5 bangun dia. Kalau bangun jam 4 sudah bisa. Apalagi 2 makannya cuma 5 menit, berarti sudah dapat apa-apa. Dan sebab itu, mari kita teladani terus. Banyak sekali yang kita lakukan. Namun kemudian kalau kita mau mengambil satu-satu, setiap maulid ini kita sepakat. Hari ini kita janji dalam hari ini, saya hari ini harus berbagi kita ambil contoh tadi. Ada suatu hal yang kita lakukan satu minggu sebelumnya. Tapi maulid berikutnya saya harus sedekah. Maulid berikutnya setiap ada penyelenggaraan maulid ada perubahan dalam diri kita. Ini menurut ini banyak aksesoris tidak wajib. Tanpa telur itu bisa mau dia. Tetapi kalau ada telur, saya rasa lebih bagus. Karena dia memancing anak-anak. Beberapa anak juga ditangkap. Karena pernah ada di masjid kita kontrol, itu masjid saya. Anak dokter kayak seperti dengan ceramah Ustaz. Baru ada di depan sini anak beberapa. Ya itu mungkin email. Ustaz bilang nanti pakai sepuhan yang tadi. Maksudnya di sini itu diatur. Saya berapa hadir kemarin di tempat itu bagus sekali. Jadi orang tuanya, panitia yang membagikan. Anak-anak itu kan tergantung juga. Dia masalah pakai komik saya itu justru yang mulai orang tuanya. Orang tuanya berubah, susah. Orang tuanya itu berubah, orang tuanya berubah. Tapi baik itu kan bukan. Jadi soal yang tidak kita. Menurut itu, apapun yang kita lakukan kita harus tahu intinya. Inti dari bermaulit kita ini bagaimana untuk meningkatkan kecintaan kita kepada
bukti cinta kita diantaranya bermudah kita apa tadi bersolat. Sebuah jam 7 Masya Allah kita belum siap-siap sudah di sini dan ada jalan kaki bersolawatan. Katanya di foto saya, subuh ternyata orang masih jalan saja, tapi muncul di sini dia luar biasa. Jadi dia ternyata bukan hanya tinggal di sini Pak. Ini sholat panggilan. Apa mau panggil kalau panggil kebaikan itu siap. Karena nanti saya juga dipanggil dari sini. Pak belum mengasah dipanggil Pak Musik undang. Di sini pun ada yang emosi. Tapi bisa bertemu dalam satu titik itu luar biasa. Namanya apa tadi? Satu suara. Bersyukur ini orang sudah semua di mana. Sekarang rumahnya sudah semua. Alhamdulillah. Karena kita dulu bertanya dua orang. Satu batal dan Usman di belakang rumah. Kemudian mengingatkan ini kembali memperbanyak kita sholat. Gak usah yang mudah kita yang mudah dulu lah. Sholat kita tambah terus. Jadi Bapak Ibu, karena hanya Allah dan Rasul, Allah dan malaikat itu bersolat kepada maka kita bersolat. Mau dengan lirik lagu maupun biasa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau dengan ucapan biasa saja silakan. Namun ada lisan kita yang bersolat kepada. Karena Rasul menyampaikan kalau orang mencintai itu maka nanti di akhir dia akan bersama dengan. Satu bukti cinta itu adalah mengucapkan, menyampaikan salam. Sekaligus kalau kemudian diucapkan nama Nabi, kita juga bersolat. Udah saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala atau berpanjang kecil. Tapi di sana kita tidak ada. Namun sekarang kita sedang sambil nyetir motor, sambil mobil. Kayaknya tambah tenang kalau bersolat. Dibanding dia, padahal kita tidak tahu dia sedang membawa atau mengejar istrinya sudah makan kembalikan. Maka dia lupa, mungkin tambah istriku. Maka kita jadi bersolat dulu, bisa jadi dia sedang lupa. Kita bersolat mungkin istrinya dia atau mungkin dia sedang mengejar memang. Jadi kita berasa baik sambil sholat sebelum berpikirnya. Karena memang kita adalah tentang mobil maka yang paling kita ingat oleh sholat kita bisa Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mungkin yang saya bisa sampaikan itu pada kesempatan kali ini rangkaian acara yang cukup panjang di antaranya adalah pembagian tugas. Alhamdulillah terima kasih kepada seluruh donatur yang telah memberikan bantuan. Saya mewakili masjid Sabila. Ini masjid pertama di resmikan tahun 2001 dan 2021 ya Pak? Iya. Dan saya ingat kayaknya Pak Ida mau mengundang saya sebagai khotib pertama. Jadi ya waktu itu belum bisa itu ya. Tapi alhamdulillah sampai ini bertahan di OPSN ini Sobul. Jadi SPN ya, bukan SPN. Tadi saya tanya lagi SPN itu SPN. Kalau SPN nanti betul sekolah tulis negara, tapi SPN belum surat bilang mau bayar. Kalau betul itu SPN, yang benar SPN jadi di komunitas SPN. Semoga Allah kita semua menemukan cinta kita yang lebih dan kita bersama Rasulullah dan pada akhirnya kita bersama-sama dengan Nabi di mana Bu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sekali lagi dari saya ini sekedar mengingatkan pribadi saya juga kepada jemaah sekalian mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.